Haji adalah rukun Islam kelima. Seorang yang telah melaksanakan haji berarti ia telah menyempurnakan keislamannya. Secara bahasa, haji berasal dari kata al-hajj, artinya bersungguh-sungguh atau menyengaja. Sedangkan secara istilah, haji berarti menyengaja menuju Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah pada waktu tertentu, yaitu waktunya haji. Haji dilaksanakan sekali dalam setahun, mulai bulan Sya'ban hingga bulan Dzulhijjah. Puncak pelaksanaan haji ialah bulan Dzulhijjah. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Ada 3 macam haji. Yang pertama adalah haji ifrad. Haji ifrad ialah haji yang dilakukan dengan mendahulukan seluruh kegiatan haji, kemudian dilanjutkan dengan umroh. Yang kedua adalah haji tamattu. Tamattu artinya bersenang-senang. Haji tamattu dilakukan dengan mendahulukan kegiatan umroh, kemudian dilanjutkan dengan haji. Dan yang ketiga ialah haji qiron. Haji qiron yaitu haji dengan melaksanakan haji dan umroh dalam waktu yang bersamaan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan haji. Yang pertama adalah Islam. Haji yang dilakukan oleh seorang selain Islam maka tidak akan sah. Yang kedua adalah balik. Orang yang belum balik tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Dan haji yang dilaksanakan oleh anak kecil yang belum balik hukumnya menjadi sunnah. Yang ketiga adalah berakal. Maka orang yang hendak ingin melaksanakan haji maka ia harus berpikir positif, sadar dan tidak dalam keadaan gila. Yang keempat adalah merdeka. Maka bagi seorang budak atau dalam penjajahan, ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Yang kelima adalah mampu, baik dari fisik badannya, biayanya maupun transportasinya. Yang keenam adalah adanya mahram, khususnya bagi jamaah haji wanita. Yang ketujuh dilaksanakan pada waktunya, yaitu mulai bulan Syawal hingga puncaknya pada bulan Dzulhijjah. Haji memiliki beberapa rukun. Apabila salah satunya tidak dilaksanakan, maka haji menjadi tidak sah dan harus diulang. Adapun rukun-rukun tersebut ialah yang pertama adalah berihram atau niat melaksanakan haji. Yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Yang keempat yaitu sa'i dari Safa hingga Marwah. Yang kelima yaitu tahallul atau potong rambut bagi lelaki maupun perempuan. Dan yang keenam ialah tertib atau melaksanakan semua rukun haji dengan urut. Wajib haji itu harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, hajinya akan tetap sah, tapi ia akan mendapatkan denda. Beberapa wajib haji yaitu yang pertama adalah memulai ihram dari miqat, baik miqat zamani maupun miqat makani. Miqat zamani yaitu batas waktu pelaksanaan haji, sedangkan miqat makani yaitu batas tempat yang ditentukan untuk melaksanakan haji. Miqat makani dari berbagai jamaah ini berbeda-beda. Selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah. Kemudian melempar jumrah Aqobah. Selanjutnya mabit di Mina atau bermalam di Mina. Kemudian melempar jumrah ula, wusta, dan ukhra atau Aqobah akhir. Dan kemudian yang terakhir adalah menghindari larangan-larangan dalam melaksanakan haji. Adapun larangan-larangan ketika melaksanakan haji yaitu yang pertama adalah memotong kuku, yang kedua memakai wangi-wangian, yang ketiga menikah dan dinikahkan, yang keempat adalah membunuh hewan buruan dan memakannya, yang kelima yaitu melakukan hubungan suami istri, yang keenam adalah memotong atau mencabut bulu rambut badan, yang ketujuh yaitu berkata kasar, mencaci, dan bertengkar. Yang kedelapan adalah memotong atau mencabut tanaman. 9 dilarang menutup wajah dan telapak tangan bagi jamaah haji perempuan. Dan yang ke-10 dilarang mengenakan pakaian berjahit dan mengenakan alas kaki yang dapat menutup mata kaki bagi jamaah laki.
Yang pertama adalah berihram dari mikot. Ihram dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sesampainya di mikot Makani, para jamaah dianjurkan untuk mandi besar, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berihram dengan membaca niat melaksanakan haji. Berihram dilakukan dengan memakai pakaian ihram berwarna putih. Pakaian ihram bagi laki-laki terdiri dari 2 lembar kain. Satu kain dililitkan pada tubuh, sedangkan satunya lagi diselendangkan untuk menutupi tubuh bagian atas sehingga auratnya tertutup. Sedangkan pakaian ihram bagi perempuan yaitu pakaian biasa yang menutup seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangannya. Setelah mengenakan pakaian ihram, para jamaah berniat untuk melaksanakan haji. Niatnya yaitu nawaitul hajjah wa alhamdu bihi lillahi ta'ala labbaikallahumma bihajjah. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Selesai berihram, jamaah haji berangkat menuju padang Arafah sambil membaca talbiyah. Bagi jamaah laki dianjurkan membaca talbiyah dengan suara yang jelas, sedangkan bagi jamaah perempuan cukup dengan suara rendah. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda laka wal mulk la syarika lak. Wukuf dilakukan untuk berdiam diri, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Ketika wukuf, jamaah dianjurkan untuk menjamak qashar takdim salat zuhur dengan asar, memperbanyak berdoa, membaca Al-Quran, serta menjamak qashar takdim salat maghrib dan isya. Wakaf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari hingga waktu maghrib tiba. Kemudian dilanjutkan dengan menunaikan sholat maghrib dan isya. Yang ketiga adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah artinya bermalam di Musdalifah. Dilakukan setelah wukuf di Arafah, tepatnya pada tengah malam hingga fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika mabit, jamaah dianjurkan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan mengambil batu kecil atau kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Yang keempat adalah melempar jumroh Aqobah. Setelah menunaikan sholat subuh berjamaah pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah haji bergegas menuju Mina untuk melaksanakan lempar jumroh yang pertama, yaitu jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah dilakukan dengan melemparkan batu kerikil sebanyak 7 kali ke tugu Aqobah sebagai simbol untuk mengusir setan. Setiap satu kali pelemparan menggunakan 7 buah kerikil dan tidak boleh disatukan menjadi satu sekaligus. Kerikil yang sudah digunakan untuk melempar sebelumnya tidak bisa digunakan kembali untuk lemparan selanjutnya. Selain itu, jamaah juga dianjurkan untuk memotong hewan kurban. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul artinya mencukur rambut kepala. Dilakukan dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Setelah bertahallul, jamaah haji sudah boleh mengenakan pakaian biasa, tapi harus tetap menutup aurat. Selain itu, jamaah haji juga boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang selama ihram kecuali berhubungan suami istri. Selanjutnya, jamaah haji dapat menuju ke Makkah atau Masjidil Haram melalui pintu Babus Salam untuk melaksanakan tawaf. Yang keenam adalah tawaf ibadah. Tawaf dalam haji ada 4 macam, yaitu tawaf qudum, tawaf ibadah, tawaf sunnah, dan tawaf wada. Tawaf ibadah dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang berlawanan arah jarum jam, dimulai dekat batu Hajar Aswad sambil membaca talbiyah. Dan ketika berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, dianjurkan membaca doa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah melaksanakan tawaf, jamaah disunahkan untuk mencium batu Hajar Aswad, kemudian menunaikan sholat sunnah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, dan sholat sunnah 2 rakaat di Hijr Ismail. Yang ketujuh adalah sa'i. Sa'i artinya berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Adapun beberapa syarat sa'i ialah: yang pertama, seluruh perjalanan dilakukan dengan lengkap. Kemudian yang kedua, diawali di Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang ketiga, dilakukan setelah melaksanakan tawaf. Dan yang keempat, dilakukan sebanyak 7 kali perjalanan. Ketika sa'i, jamaah disunahkan untuk berdoa selama perjalanan, kemudian dalam keadaan suci dan menutup aurat, lalu berlari-lari kecil. Selain itu, tidak berdesakan dan tertib. Yang kedelapan adalah mabit di Mina. Mabit di Mina atau bermalam di Mina dilakukan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ketika mabit di Mina, jamaah dianjurkan untuk memperbanyak amalan kebaikan seperti salat sunnah, berdoa, dan berzikir. Pada siang harinya, para jamaah haji melaksanakan lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan dengan melemparkan batu kerikil sebanyak 7 kali, mulai dari jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah ukhra atau akobah akhir. Yang kesembilan adalah tawaf wada. Setelah bermalam di Mina dan melempar jumroh, kegiatan haji pun selesai dan jamaah kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, para jamaah haji melakukan tawaf wada sebagai tawaf perpisahan sebelum meninggalkan tanah suci. Setelah itu, jamaah dapat kembali pulang ke daerah atau negaranya masing-masing.